Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Geografi. Salam Geografi. Geografi selalu di hati. Sebelumnya, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang letak astronomis, geografis, dan geologis terhadap Indonesia, di mana ketiga letak tersebut sangat berpengaruh terhadap Indonesia di dalam mewujudkan poros maritim dunia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas luas wilayah Indonesia dan juga batas teritorial Indonesia, di mana luas wilayah dan batas teritori juga mempengaruhi perkembangan Indonesia untuk mewujudkan poros maritim dunia. Ya. Yang pertama yaitu tentang luas wilayah Indonesia. Kalian dapat melihat sendiri bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ada 4 pulau terbesarnya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kalau mau ditambah lagi yaitu Pulau Jawa. Oh ya, tambahan informasi lagi yang perlu kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Selanjutnya adalah batas teritorial Indonesia. Diawali oleh Deklarasi Juanda, Indonesia memiliki batas teritorial sejauh 3 mil yang diukur dari garis pantai terluar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Setelah itu, ada hukum laut internasional yang dideklarasikan pada tahun 1982 yang dihadiri oleh 160 negara. Telah menyetujui konvensi yang diusulkan oleh Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif dengan prinsip negara kepulauan. Di mana dengan hukum laut internasional ini kita banyak diuntungkan ya dari sebelumnya yaitu Deklarasi Juanda. Yang pertama, batas laut teritori. Berdasarkan hukum laut internasional, batas atau zona laut teritori adalah garis khayal yang berjarak 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif. Di mana zona ekonomi eksklusif diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil. Sehingga kita bisa mengambil atau mengeksplorasi sumber daya alam. Untuk topik selanjutnya, yaitu tentang karakteristik daratan Indonesia. Karakteristik daratan Indonesia apabila dilihat dari atas ya dengan menggunakan sistem penginderaan jauh bahwa rupa bumi Indonesia yang terbentang itu ada pegunungan, gunung, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, tajung, dan juga delta. Mari kita bahas satu persatu tentang penampakan daratan Indonesia. Yang pertama yaitu tentang dataran rendah. Kalau kalian lihat slide yang Ibu paparkan bahwa dataran rendah identik sekali dengan daerah pertanian ya, karena dataran rendah memiliki tanah yang relatif subur. Kenapa subur? Ya tentunya karena semua proses erosional,
itu dibawa oleh aliran air sungai, kemudian akan diendapkan di dataran rendah, ya, dari hulu ke hilir. Sehingga daerah hilir itu relatif banyak sekali topsoil yang subur. Kemudian yang kedua adalah dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng atau yang lebih dikenal dengan Plato Dieng. Di sana kita bisa melihat bahwa Plato Dieng itu banyak dikembangkan daerah perkebunan hortikultura seperti tanaman kentang, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Selanjutnya, penampakan yang lain adalah gunung. Untuk gunung, di Indonesia sendiri ada dua sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Di mana sirkum Mediterania membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian tenggara, ya, bagian bawah. Dan sirkum Pasifik membentang dari wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara. Selanjutnya kalian bisa melihat sendiri ada pantai, ya, penampakan bentang alam pantai. Bentang alam pantai banyak dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Kalau untuk masyarakat perkotaan mungkin melihat bahwa pantai bisa dijadikan objek wisata. Selanjutnya ada Tanjung. Apa itu Tanjung? Kalian bisa lihat sendiri bahwa gambar yang terpampang tersebut adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, Tanjung ini juga berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena sangat ideal sekali dibangun sebuah pelabuhan untuk kapal bersandar juga. Selain itu, karena keindahannya, keelokannya yang bernuansa estetis, sehingga Tanjung pun juga bisa dikembangkan menjadi daerah wisata dan juga dibangun resort-resort. Selanjutnya yang terakhir adalah delta. Delta adalah muatan sedimen-sedimen yang dibawa oleh aliran air yang diendapkan di daerah muara. Mungkin kalian pernah mendengar adanya delta Brantas. Nah, delta Brantas itu tempat penambangan sumber daya alam minyak bumi. Kemudian ada delta yang sangat terkenal dan terluas di Indonesia, yaitu delta Mahakam. Dan mungkin masih banyak lagi delta-delta yang lain, ya, delta Brantas, delta Mahakam, kemudian ada delta Bengawan Solo, dan delta Sungai Membramo Papua. Yaitu kita akan membahas tentang karakteristik daratan Indonesia. Dengan sistem penginderaan jauh, kita akan bisa melihat rupa bumi Indonesia seperti apa sih kenampakannya. Ya, bahwa kenampakan rupa bumi Indonesia yang pertama kita bisa melihat adanya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, tanjung, gunung, pantai, dan delta. Mari kita bahas satu persatu tentang kenampakan daratan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bisa melihat dataran rendah. Dataran rendah identik sekali dengan tanahnya yang subur, sehingga aktivitas penduduk pun dengan memanfaatkan tanah yang subur tadi menjadi daerah pertanian, terutama pertanian padi. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi yang terkenal seperti adalah dataran tinggi Dieng atau yang sering kita kenal dengan Plato Dieng. Di mana dataran tinggi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk perkebunan hortikultura atau tanaman sayuran dan buah-buahan.
Kemudian ada gunung di Indonesia merupakan rangkaian sirkum Mediterania yang membentang dari wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian tenggara. Kemudian untuk sirkum Pasifik membentang dari arah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selanjutnya kita bisa melihat bentang alam pantai. Ya, pantai banyak dimanfaatkan untuk para nelayan ya, untuk mencari ikan. Kemudian mungkin bisa jadi juga untuk rekreasi. Selanjutnya tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, tanjung juga berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana tanjung bisa dimanfaatkan untuk kapal bersandar, sehingga sangat ideal sekali dijadikan pelabuhan. Selain itu, karena suasananya, tempatnya yang sangat eksotis, bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata ataupun dibangun resort-resort. Selanjutnya kalian bisa melihat ada sebuah delta. Apa sih itu delta? Delta adalah sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai yang diendapkan di muara sungai. Delta pun sangat banyak manfaatnya. Bisa untuk pertanian pasang surut dan juga bisa jadi untuk permukiman juga. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membaca penjelasan lebih lengkap melalui PowerPoint yang Ibu berikan ini ya. Ada dataran tinggi apa saja, gunung-gunung apa saja yang ada di Indonesia. Kita tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki gunung api kurang lebih 130-an. Di Pulau Jawa sendiri yang kita tempati ini ada kurang lebih 30-an, 33 gunung api yang masih aktif. Bahkan informasi yang terakhir dari Balai Kegunung-apian, Gunung Merapi menunjukkan keaktifannya dengan erupsi beberapa kali ya, beberapa hari yang lalu. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan melalui GC, kemudian dikerjakan, dikirim balik melalui GC juga. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. See you. Sudah? Sampai ya Bu, jadi kita putar. Misal ada yang bisa tik lagi.